Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Prasanti dari kelas Patofisiologi kelas K. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme sistem pertahanan tubuh. Mekanisme pembentukan kekebalan tubuh. Jadi, mekanisme pembentukan kekebalan tubuh itu ada dua. Yang pertama ada non-spesifik dan spesifik. Kenapa dikatakan non-spesifik? Karena dia tidak membedakan organisme. Dan ada juga yang mengatakan bahwa nama lain dari pertahanan tubuh non-spesifik adalah tubuh bawaan, dan untuk spesifik nama lainnya adalah tubuh adaptif. Jadi keduanya ada nama lain. Non-spesifik nama lainnya tubuh bawaan, untuk spesifik nama lainnya tubuh adaptif. Mengapa dikatakan non-spesifik? Karena dia tidak membedakan organ secara spesifik, alias kalau ada yang datang itu antigen atau virus dan sebagainya tidak dibedakan secara spesifik. Sedangkan untuk cara spesifik itu sudah memasuki pertahanan dalam, jadi harus menggunakan cara lebih spesifik lagi. Pada tubuh bawaan atau non-spesifik itu dibagi dua, ada eksternal dan internal. Eksternal adalah luar dan internal adalah dalam. Kalau di bagian luar biasanya melibatkan bagian menggunakan kata kunci kulit, membran mukosa kulit, dan membran mukosa ini merupakan lapisan pertama dalam sistem pertahanan tubuh. Baik, selanjutnya kita menuju tahap mekanisme fagositosis, yaitu tahap makan memakan. Makan siapa? Makan bakteri, makan virus, dan makan sebagainya, makan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, fagosit ini biasanya melibatkan sel-sel, bisa melibatkan sel makrofag, kemudian neutrofil, dan sinopsis. Nah, eosinofil ini perannya sangat kecil. Untuk peran yang sangat besar adalah makrofag. Jadi tahapannya gimana? Misalnya nih, ada seseorang yang selnya rusak karena terkena paku atau terkena jarum. Jadi rusak dong selnya. Jadi nanti ada yang namanya sinyal kimiawi pada sistem itu. Sistem pertahanan tubuh yang sengaja memanggil neutrofil. Untuk apa memanggil neutrofil? Ya untuk memakan. Tadi kan fagositosis itu makan. Jadi neutrofil akan memakan. Kemudian karena namanya neutrofil ini cuma bisa makan 5-20, kurang lebih 5-20 bakteri. Tidak bisa banyak-banyak makannya. Dia ketika udah kenyang, dia memanggil temannya. Memanggil siapa? Memanggil monosit. Monosit ini adalah jenis sel darah putih. Nah, makrosit datang. Setelah itu makrosit akan memakan. Sebelum memakan, monosit berubah dulu menjadi makrofag. Nah, makro ini besar, faktor fagositosis. Jadi makannya besar atau makannya banyak. Nah, jadi makrofag ini makan bakteri bisa sampai 100 bakteri atau hingga habis. Nah, selanjutnya kita lanjut ke mekanisme spesifik. Tadi kan ada dua, non-spesifik sama spesifik. Sekarang kita lanjut ke spesifik. Spesifik itu ada dua, imunitas seluler sama imunitas humoral. Mari kita lanjut ke imunitas seluler. Imunitas seluler itu menggunakan sel T, sedangkan imunitas humoral itu menggunakan sel B. Nah, sekarang kita menuju ke imunitas seluler. Imunitas seluler menggunakan sel T. Sel T itu tugasnya apa? Sel T itu tugasnya menghancurkan sel tubuh yang telah terinfeksi oleh patogen. Nah, sel T ada banyak jenisnya. Yang pertama, pembunuh atau sel T sitotoksik atau TC, atau bisa disebut sel T CD8. Cara kerjanya gimana? Dia mengenali lalu menghancurkan sel yang ada. Setelah itu, jenis yang kedua ada penolong atau sel T helper atau TH1 sel 1 CD4. Cara kerjanya gimana? Itu dengan tidak langsung membunuh. Dengan cara mengenali MHC kelas 2, sel B, makrofag, sel dendrit, sel penampil atau antigen khusus. Dan ada di beberapa sel yang memiliki APC. Apa itu APC? APC adalah antigen presenting cell. Bagaimana caranya? Melalui protein MHC2. Terus
Lanjut ke APC, mempresentasikan ke T helper. Selanjutnya menuju stimulasi reaksi. Setelah itu inflamator atau reseptor antibodi. Selanjutnya kita menuju ke jenis yang ketiga, sel T suppressor, yaitu cara kerjanya mengurangi produksi antibodi oleh sel-sel plasma dan menghambat. Selanjutnya ke jenis yang keempat, sel T memory atau untuk mengingat aktivitas respons sekunder yang lebih cepat dan lebih kuat. Selanjutnya, kita menuju ke imunitas humoral. Imunitas humoral banyak melibatkan antibodi sel B. Nama lain dari antibodi imunoglobulin, yaitu ada IgA, IgG, IgM, dan IgE, dan ada juga IgD. Nah, kalau IgA itu kata kuncinya di luar tubuh. Kalau IgG itu kata kuncinya di plasenta wanita hamil. Paling banyak aktivitas komplement sel fagositik. Untuk IgM itu paling besar. Pertama dibuat respon infeksi. Kalau IgE ini respon alergi, parasit, misalnya parasit pada cacing, kadar rendah. Untuk IgD sendiri itu tingkatnya rendah. Tidak dapat terkait dengan komplement. Cara kerjanya juga belum jelas. Nah, jadi itu tadi tentang imunitas humoral dengan kata kunci yang telah saya sebutkan. Selanjutnya kita menuju ke mekanisme kerja yang terakhir, yaitu mekanisme kerja antibodi. Itu ada 4. Yang pertama ada netralisasi, yaitu menempel atau menyelimuti. Yang kedua ada aglutinasi, yaitu penggumpalan. Yang ketiga ada presipitas, yaitu pengendapan. Yang keempat ada fiksasi sistem komplement, yaitu membentuk luka pada sel antigen. Setelah itu lisosim masuk, selanjutnya antigen dihancurkan. Jadi hanya itu saja yang saya dapat sampaikan tentang mekanisme pembentukan kekebalan tubuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.